Pertanggal 15 Januari ini pemerintah meluncurkan Pekan Imunisasi Nasional Polio di beberapa daerah. Ini merupakan tindakan pencegahan setelah pemerintah menemukan kasus lumpuh layu akut akibat virus polio tipe 2. Betulkah Indonesia tidak lagi bebas polio? Kita bahas malam ini bersama narasumber saya, ada juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Puspa. Pak Salam Syahril, sehat buat salam sehat. semuanya. Baik, Pak Syahril, kami ingin mendengar seperti apa kronologi laporan yang Kemenkes terima mengenai KLB, kasus luar biasa dari polio ini. Ada berapa daerah yang dinyatakan sebagai KLB polio? Ya, terima kasih. Jadi sampai dengan saat ini ada 3 daerah yang sudah tercatat sebagai daerah KLB polio. Yang pertama adalah di Kabupaten Klaten, yaitu Jawa Tengah, di mana ditemukan satu penderita 6 tahun perempuan. Yang kedua adalah dari Pamekasan, Jawa Timur, 1 tahun laki-laki, dan juga di Sampang ya, Jawa Timur, umur 3 tahun. Jadi supaya untuk diketahui, satu penderita saja polio ini sudah disebut dengan kejadian luar biasa. Karena memang ini kasus yang sangat menular, berbahaya, dan perlu perhatian kita semua. Baik, ada 3 wilayah yang sudah dinyatakan KLB. Pertanyaannya kemudian, kenapa polio bisa kembali muncul? Padahal kita ingat 2014 Indonesia sudah dinyatakan bebas polio, Pak Syahril. Ya betul, jadi tahun 2014 Indonesia mendapatkan sertifikat bebas polio. Tetapi itu bukan berarti negara kita akan bebas 100%, karena ada sekitar 15 lagi negara yang ada di dunia ini yang betul-betul belum bebas dari kasus polio ini dan bisa menyebar ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah seperti kita ketahui, 3 tahun 2020, 2021, dan 2022 ada COVID-19 sehingga cakupan imunisasi dasar, ya, mulai dari polio, DPT, semuanya sangat rendah ya, karena banyak masyarakat kita takut keluar dan memang sangat berbahaya pada saat itu untuk kita keluar sehingga terjadi pembatasan-pembatasan kegiatan sosial. Nah, rendahnya cakupan polio ini yang menyebabkan virus polio itu bisa terjadi lagi. Sebagai contoh, tahun lalu ada di Aceh, di PD, kemudian tahun 2022 juga ada, dan terakhir saat ini ada di 3 kabupaten ini gitu, Mbak. Baik, dengan muncul kembali penyakit ini, kemudian juga sifatnya berbahaya, apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua? Apa yang perlu sebagai pencegahan, apa yang perlu diketahui oleh orang tua? Ya, pertama diharapkan dengan kasus ini bukan saja di 3 kabupaten tadi, tapi hampir seluruh di 3 provinsi ini harus mendapatkan perhatian khusus ya, bahwa akan ada atau bisa terjadi penularan polio. Untuk itu kesehatan pribadi ya, kemudian juga bagaimana makanan, minuman yang diminum, serta jangan lupa vaksinasi menjadi bagian terpenting di dalam pencegahan ini. Itu yang perlu kami sampaikan, Mhm. dan kepada ibu-ibu atau orang-orang tua yang mempunyai bayi atau balita atau anak-anak, itu supaya dapat mengenali ini dengan gejala-gejala awal ya, contohnya demam, ya, kemudian badannya kaku-kaku, dan juga ada tanda-tanda mulai terjadinya kekakuan di kaki atau kelumpuhan di eh, tangan dan maupun kaki. Nah, ini sebagai tanda anak ini kemungkinan terjadi polio. Untuk itu segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, gitu, Pak. Baik, kita kemudian berbicara soal kegiatan Subpekan Imunisasi Nasional atau Pinpolio, Pak Syahril, yang sekarang digencarkan di beberapa fasilitas kesehatan atau puskesmas. Sebetulnya ada berapa banyak sasaran imunisasinya? Kemudian apakah vaksin ini sudah bisa dikatakan cukup yang diberikan oleh Kemenkes? Ya, jadi dengan kasus KLB ini, maka respon cepat yang harus kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi massal di satu tempat, bahkan satu provinsi. Jadi di sini kan ada 3 provinsi ya,
Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mhm. Itu kita mulai dengan vaksinasi serentak ya polio di tanggal 15 ya untuk putaran yang pertama. Kemudian 1 bulan kemudian itu akan ada lagi putaran kedua polio. Nah, untuk putaran pertama ini kita mentargetkan pemberiannya tanggal 15 sampai tanggal 21 ya. Nah, untuk anak yang ditargetkan divaksinasi itu totalnya ada 8,4 juta untuk yang anak berusia 0 sampai 7 tahun. Provinsi Jawa Timur itu ada 4,4 juta anak, Mhm. Jawa Tengah 3,9 dan Sleman sebanyak 149.000. Nah, insya Allah atau kami sudah menyiapkan vaksinasi yang cukup ya untuk dilakukannya vaksinasi polio putaran pertama yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 21. Maka diharapkan seluruh masyarakat yang mempunyai anak 0 sampai 7 tahun segera mendatangi puskesmas, posyandu, kemudian klinik-klinik atau pos-pos sub pekan imunisasi nasional atau subpin yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk dilakukan vaksinasi polio. Mhm. Kalau tidak bisa tanggal 15, 16, 17 sampai 21. 1 minggu kurun waktu untuk periode pertama ini dan kemudian diulang 1 bulan kemudian. Artinya tidak hanya vaksinasi atau vaksinnya saja yang disiapkan oleh pemerintah, oleh Kemenkes dalam hal ini, sosialisasi juga terus digencarkan mengingat kita tahu ada beberapa orang tua juga yang menolak anaknya untuk diimunisasi. Begitu Pak Syahril? Betul. Jadi terima kasih kepada media ini juga termasuk CNN. Ini bagian dari upaya keterlibatan pihak media untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, kepada seluruhnya saja, ya kepada seluruhnya saja yang terlibat yang ada di provinsi ketiga tadi, diharapkan memberikan betul promosi, informasi, sosialisasi, dan edukasi. Bagaimana bahayanya polio apabila mengenang anak kita dan bisa terjadi cacat permanen, lumpuh permanen. Mhm. Bahkan kalau dia sampai menyerang ke saraf di saluran napas, bisa juga menyebabkan kematian. Nah, bahaya-bahaya ini dapat kita cegah menyebarnya yaitu dengan melalui vaksinasi polio ini. Sehingga harapannya ada orang tua atau sekelompok orang yang mungkin menolak atau tidak dapat diberikan pemahaman pentingnya ini untuk kekebalan secara massal atau herd immunity bagi seluruh masyarakat di 3 provinsi ini gitu. Baik. Bagaimana terakhir saya harus tanya juga, bagaimana kemudian dengan KIPI, Pak Syahril, dari vaksin yang sekarang disediakan oleh Kemenkes, vaksin katakanlah generasi baru ini, bagaimana dengan KIPI-nya? Ya, alhamdulillah untuk KIPI ini kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional bahwa KIPI-nya ini sangat-sangat minim, tetapi bagaimanapun seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi polio ini tetap mendapatkan perhatian apabila terjadi hal-hal yang katakanlah reaksi yang tidak diinginkan segera ditangani baik oleh tenaga medis, puskesmas, bahkan kita menyiapkan rujukan ya untuk kasus-kasus ini. Tapi mudah-mudahan tidak ya, Mhm, karena mhm. IP-nya sangat rendah ya. Oke, artinya preventif sudah dipersiapkan baik dari daerah maupun Sudah, pusat. Eh, kita ya. harapkan kita harapkan tidak ada penambahan kejadian KLB polio ini di daerah manapun lagi. Bapak Muhammad Syahril, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, sudah memberikan informasinya bersama kami di CNN Indonesia. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mbak Puspa, salam sehat buat semuanya.